Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-maqsud fi wujudihi karamu wa ihsanuhu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sebelum kita masuk ke tafsiran salah satu surat dalam juz amma, yaitu sampai kepada surat Al-Humazah, mari kita teruskan edisi khusus mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 173 yang intinya berbicara tentang hukum najis dan hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang terpaksa memakan hal-hal di atas tadi dalam keadaan terpaksa, bukan karena menentang Allah atau ingin memusuhi Allah, maka dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemarin kita sudah membahas tentang ada 7 macam najis. 4 sudah kita bahas. Mulai dari 9 bentuk benda padat atau cair yang keluar dari 2 lubang jalan kemaluan manusia, hewan, atau manusia atau hewan di kubul depan atau kemaluan belakang dubur. Yang kedua, yang keluar dari mulut, muntahan dan sebagainya. Yang ketiga adalah darah, baik darah segar warna merah darah atau darah busuk nanah berwarna kuning itu. Kemudian yang keempat kita udah bahas mengenai bangkai dan rinciannya. Pada hari ini kita akan melanjutkan macam najis yang kelima, yaitu adalah alkohol. Alkohol mana yang najis? Karena bahasa kitab itu adalah wa kullu ma'in al-muskir. Setiap benda cair yang memabukkan itu yang najis. Ya. Sedangkan alkohol ini banyak macamnya. Maka kita rinci mengenai hukum alkohol di dalam Islam. Alkohol jika di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi, maka terbagi 2. Kadang ada kalanya dia berupa benda padat seperti narkoba, ganja, daun kecubung, ekstasi, sabu-sabu, bendanya padat. Maka hukumnya suci. Jadi kalau bapak sholat bawa narkoba, ini contohnya ekstrim kita. Bapak sholat bawa narkoba, sholatnya sah pak. Ya, kenapa? Karena benda padat yang memabukkan suci. Karena yang najis itu benda cair yang memabukkan. Adapun benda cair suci jika dibawa sholat, ya, tapi nggak boleh oleh negara kita. Kemudian haram dikonsumsi sebab memabukkan, ya. Narkoba haram dikonsumsi sebab dapat memabukkan. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini banyak model-modelnya, mulai dari khamr, ya. Khamr itu adalah anggur yang diperas. Ya kalau bahasa kita sekarang nggak diperas, di blender. Anggur halal dikonsumsi. Di blender jadi jus anggur, halal dikonsumsi. Kalau didiamkan 72 jam lebih dari 3 hari sampai jarak 6 bulan, maka dia udah jadi khamr. Keluar buih-buih yang memabukkan itu. Ya, sudah terjadi fermentasi. Sehingga dia udah menjadi khamr, nggak boleh dikonsumsi. Tapi udah lewat 6 bulan setelah jadi khamr, dia menjadi basi. Dia menjadi kecut, jadi kucuka.
Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr apabila berubah dengan dirinya sendiri, berubah jadi cuka, ya, maka dia menjadi suci kembali. Yang kedua namanya nabid. Apa itu nabid? Nabid itu perasan dari buah-buahan yang di dalam buah-buahan tadi atau tanaman-tanaman tadi mengandung unsur alkohol. Seperti Pak, kalau cuka itu bukan hanya dari anggur, cuka itu juga kadang yang dijual-jual di umum itu dari apel. Karena apel itu mengandung cuka, ya, mengandung alkohol. Yang alkoholnya kalau difermentasi jadi cuka. Jadi, jika engkau membuat air rendaman dari buah-buahan yang mengandung alkohol menurut penelitian, maka air rendamannya jika lebih dari 3 hari dia berubah menjadi alkohol yang haram dikonsumsi. Ya, seperti apel, kemudian singkong, peyem ya, tape, peyem Bandung. Ada lagi apa itu yang biasa jadi es itu? Yang oleh-oleh Kuningan 1 ember, tape ketan, itu dia mengandung alkohol. Ya, beras ketan ya, dari beras ketan ya. Kemudian atau rendaman buah dari buah yang beralkohol. Jadi biasanya orang-orang kaya itu dia buat makan, buat sarapan, minum malam dan lain sebagainya, dia potong buah-buahan, nanti direndam di air, ditaruh di kulkas. Nah, kalau buahan itu adalah buah yang mengandung alkohol, maka berbahaya jika lebih dari 3 hari. Ya, adapun buah-buahan lainnya diperbolehkan. Atau jika di Cina namanya arak, di Jepang namanya sake, di barat whisky, vodka, bir, atau di kampung namanya oplosan. Pokoknya benda cair memabukkan, hukumnya najis. Jadi kalau kena pakaian nggak bisa dibawa sholat, wajib dicuci. Ya, najis dan juga haram dikonsumsi banyaknya atau sedikitnya. Dalam Al-Quran, pengharaman khamar itu sampai 3 kali. Karena orang Arab kaum Quraisy zaman Nabi, para sahabat itu dulunya biasa mengonsumsi khamar. Kayak kita minum teh kopi, biasa konsumsi khamar. Sehingga pengharamannya itu sedikit demi sedikit sampai turun 3 ayat yang berbeda-beda. Ya, di antaranya la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat sedangkan engkau mabuk. Ya, ayat sebelumnya diturunkan khamr itu sedikit manfaatnya, ya, banyak madaratnya. Oh, berarti khamr ada manfaatnya? Oh, ada. Al-Quran mengatakan khamr ada manfaatnya walaupun sedikit. Apa manfaat khamr? Adalah menghangatkan badan. Jadi di negara-negara Eropa itu mereka biasa minum khamr buat ngangetin badan. Karena mereka di musim salju, di musim dingin kedinginan. Ngangetinnya pakai khamr. Sedikit manfaatnya, tapi mudaratnya, bahayanya lebih banyak. Karena kalau mabuk orang nggak sadar bisa melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Sehingga itu diharamkan yang pertama. Kemudian diharamkan lagi, jangan dekati sholat sedangkan kau mabuk. Sehingga para kaum Quraisy itu atau para sahabat itu kalau mau mabuk itu 3 jam sebelum waktu sholat. Ya, waktunya pagi atau tengah malam lah. Ya, hampir subuh dia udah berhenti. Biar nanti pas sholat sadar, nggak mabuk. Hingga akhirnya turun ayat berikutnya yang mengharamkan khamr secara total. Ya, sedikit demi sedikit khamr itu diharamkan. Nah, zaman sekarang nih kalau badan pengen anget, minum apa Pak? Bajigur, wedang jahe, bandrek, apalagi? Sekoteng, luar biasa, tuh perlu dicatat itu. Sekoteng, bajigur, bandrek, wedang jahe, ya, dan lain sebagainya itu suci dan halal dikonsumsi buat ngangetin badan. Jadi nggak usah lah pakai khamr tadi. Maka itu hukum alkohol jika ada di makanan dan minuman. Dilihat benda padat atau benda cair, terus buahnya mengandung alkohol atau tidak. Kemudian yang kedua, alkohol yang ada di obat-obatan. Gimana hukumnya? Maka obat-obatan kita ini terbagi 2. Ada obat-obatan menengah ke bawah yang biasa di puskesmas, yang murah-murah.
Dia jarang mengandung benda najis, tapi dia kualitasnya tidak terlalu bagus. Adapun obat orang kaya yang menengah ke atas, yang tidak bisa dikonsumsi kecuali menggunakan resep dokter, maka biasanya mengandung sedikit narkotika. Obat penenang. Jadi orang kaya ini kapan pusing sedikit datang ke dokter, dok minta obat nih saya pusing. Nah obatnya itu mengandung berapa miligramnya mengandung narkotika. Dan diakui oleh salah satu dokter yang kami temui bahwa emang beberapa obat itu mengandung narkoba dan narkotika sebagai penenang, tapi dosisnya terbatas. Nah bagaimana hukumnya? Baik dua benda ini menengah ke atas atau menengah ke bawah, ada 3 hukum mengenai obat. Dilihat, jika obat tadi adalah benda padat, seperti apa contohnya? Kapsul, puyer, pil, apalagi Pak? Bubuk, ya. Kemudian tablet, ya, yang dikonsumsi tapi padat bendanya, maka hukumnya suci. Jadi kalau Bapak bawa obat menengah ke atas yang mengandung narkotika, kok ditaruh di kantong Bapak, ya sebelum diminum, dibawa sholatnya sah. Kenapa? Karena bendanya padat. Yang pertama itu adalah obat padat atau cair yang penggunaannya bukan diminum, bukan dikonsumsi, tapi dioles. Maka mau padat, mau cair, hukum alkohol itu hukumnya suci, tapi haram dikonsumsi. Karena kalau dikonsumsi, itu loh Pak, yang kalau luka tuh kita buat bersihin luka tuh kan pakai alkohol. Nah alkohol itu digunakan di tangan, ya terus kita sholat, sah sholatnya karena nggak najis, suci. Tapi kalau diminum, haram. Kenapa? Karena menurut penelitian menyebabkan kebutaan. Jadi diminumnya bukan karena alkoholnya, tapi karena membahayakan kepada mata, membutakan. Jadi nggak boleh diminum gitu, nggak boleh. Tapi dioles boleh, ya. Jadi suci boleh dioles, nggak boleh dikonsumsi. Padat atau cair jika penggunaannya dioles seperti salep dan lain sebagainya. Jika mengandung alkohol, karena alkohol yang di minuman keras beda sama alkohol di dunia obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah tadi padat seperti kapsul, tablet, bubuk, puyer, pil. Maka obat padat itu suci, dibawa sholat sah. Tapi kalau dikonsumsi hukumnya haram jika mengandung narkotika, ya, kecuali memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya nanti disebutkan. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga maksud kami adalah obat-obatan, ya, yang cair mengandung alkohol seperti sirup, ya. Kok mengandung alkohol? Maka hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Ya, najis. Kecuali memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? 1, tidak ada obat lain lagi selain obat itu. Jadi ada satu penyakit yang obatnya tuh mau nggak mau adalah benda najis. Maka pakai obat najis itu jadi boleh. Kenapa? Darurat, nggak ada obat lagi. Ya, ada anak kecil badannya kurus, orang tuanya itu agak sakit hati. Kenapa? Karena tiap datang ke pertemuan keluarga dikatain, kok anaknya kurus, nggak dikasih makan. Akhirnya anaknya dikasih rendeman cacing. Katanya gitu. Dikasih rendeman cacing. Sedangkan cacing itu haram dalam Islam. Karena cacing itu hewan yang menjijikkan. Haram karena jijiknya. Ya. Maka saat itu rendaman cacing tadi hukumnya gimana? Ditegokin ke anak, orang tuanya dosa nggak? Dosa jika ada obat penggemuk lainnya selain tuh cacing. Tapi kalau nggak ada lagi, maka jadi boleh. Ya, masalahnya kan obat banyak macamnya kan gitu. Kenapa harus milih yang ada alkoholnya? Ya, itu. Anggaplah nggak ada obat kecuali itu. Maka yang kedua syaratnya, dokternya harus adil. Adil dalam kategori syariat itu maksudnya jujur dan punya tajribah, punya pengalaman. Ya. Maka kalau dokternya jujur, adil, nggak ada maksud tertentu, niat nolong bantu, maka sesuai resep dokter. Yang ketiga syaratnya harus sesuai dosis takaran yang telah ditentukan oleh si dokter tadi.
Jadi kalau minum obat yang beralkohol, nggak ada obat lain kecuali itu, udah pakai dokter yang jujur, tapi dosisnya kita lebihin, maka jadi haram. Karena syarat ketiga harus sesuai dosisnya. Intinya obat mengandung narkotika boleh jika memenuhi syaratnya. Banyaknya nggak boleh, udah gampangnya gitulah. Karena pilihan obat kita banyak ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya lantas bagaimana hukum yang ketiga mengenai alkohol yang terdapat di dalam parfum. Tukang parfum ya di daerah-daerah Arab itu mengatakan jangan beli parfum itu karena parfum itu mengandung alkohol dan tidak sah dibawa sholat. Beli aja parfum ini tidak mengandung alkohol, sah dibawa sholat. Apakah perkataan dan ucapannya benar? Namanya orang dagang, marketing, kan begitu ya. Jadi banyak jamaah beli parfum tidak beralkohol. Lantas bagaimana dengan parfum beralkohol? Apakah nggak boleh kita pakai? Ternyata jawabannya boleh. Karena alkohol di dalam parfum hukumnya tidak seperti alkohol di dalam minuman keras atau obat-obatan. Alkohol di dalam parfum jenisnya adalah etanol atau metanol yang kata para ulama hukumnya kal benzin. Hukumnya seperti bensin yang kalau kena pakaiannya boleh dibawa sholat. Tapi kalau engkau minum bensin hukumnya haram karena dapat mematikan. Artinya, jika engkau gunakan parfum di badanmu beralkohol buat sholat, sholatnya sah. Tapi kalau parfumnya engkau minum, maka haram ya. Maka ya karena membutakan mata, ya membahayakan. Kemudian selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Najis yang keenam adalah anjing dan najis yang ketujuh, mohon maaf najis mulia ilmu harus sampaikan, adalah babi. Anjing dan babi najis. Padahal tidak ada satupun ayat yang mengharamkan makan anjing. Gak ada. 6.236 ayat gak ada yang mengharamkan makan anjing. Gak ada. Tidak ada satupun hadis Nabi yang mengharamkan makan anjing. Dan tidak satupun ayat di dalam Al-Quran yang menganggap anjing itu najis mughalladhah. Hanya ditemukan satu hadis di dalam hadis Nabi tentang najis mughalladhahnya anjing. Jadi yang mengharamkan anjing dari ayat hadis gak ada. Yang menajiskan anjing dari ayat gak ada, hanya ada di hadis. Udah selesai itu. Jadi poinnya kalau kita paham sampai sini, kita nggak ambil kias, maka apa? Oh, anjing halal dikonsumsi, tapi najis karena ada riwayat hadis. Begitu sebaliknya, babi. Babi tidak ditemukan di dalam ayat Al-Quran tentang najis mughalladhahnya babi. Di hadis juga nggak ada. Di hadis juga nggak ada yang mengharamkan babi. Hanya ditemukan di dalam ayat haram makan babi. Gitu loh. Nah, ini saling mengkiaskan. Hukumnya dikiaskan dua-duanya. Tidak ada, kata para ulama, tidak ada hewan senajis mughalladhah anjing kecuali juga haram dikonsumsi, dan tidak ada hewan seharam babi untuk dikonsumsi kecuali juga najis mughalladhah. Sehingga anjing dan babi menurut para ulama dengan ilmu kias, Al-Quran, hadis, kias baru ijma. Menurut kias disamakan hukumnya, walaupun hadis dalilnya tidak jelas, disamakan sehingga anjing dan babi dua-duanya haram dikonsumsi. Anjing dan babi dua-duanya najis mughalladhah. Kalau ada kelompok aliran Islam yang nggak mau menerima kias dan ijma, maka biasanya mereka menghalalkan makan daging anjing karena dalilnya nggak ada di Quran hadis, dan ini berbahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah penjelasan kami mengenai 7 macam najis yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan memasuki tafsir surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah nanti akan menjelaskan tentang jangan mencaci maki orang, jangan merendahkan orang. Kenapa? Karena merendahkan orang biasanya ciri-ciri orang yang cinta dunia. Ya. Ciri orang cinta dunia itu sering ngece kanan kiri, ngaci maki, ya ngenyek, sering nunjuk-nunjuk, ya ngerendahkan orang di samping kanan kirinya. Apa? Orang yang cinta dunia. Dan orang yang cinta dunia itu disiksa di neraka hutamah. Nah, akan penjelasan mengenai 3 hal ini, yaitu mencaci maki,
urusan dunia, dan juga neraka hawiyah. Mari kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah." Celaka, kalimatu adzabin, kalimat adab. Celaka, musibah, wailun. Ya. Au wadin fi jahannama, atau nama lembah di neraka jahanam. Ya, wail, neraka wail di dalam neraka jahanam. Satu lembah di dalam neraka jahanam. Wailun, celaka bagi siapa? Likulli, bagi setiap orang, humazah, yang nyaci maki langsung depan orang ya terang-terangan, lumazah, atau lumazah yang nyaci maki di belakang orangnya. Ghibah, ngegosip. Kalau ghibah udah jelas, kita ngomongin orang A dengan B ngobrol, dia nyaci maki si C. Itu jelas namanya ghibah. Tapi kalau humazah itu adalah nyaci maki depan orangnya langsung. Dicaci maki. Si A mencaci maki si B. Ya. Maka jika engkau ingin menasehati orang, lakukan 3 cara dari 4 cara, yang keempat itu diharamkan. Jadi 3 dari 4 cara itu dihalalkan, boleh. Ya, dibolehkan cara menasehati orang. Yang keempat nggak boleh, jangan. Karena kalau engkau menasehati dengan metode cara yang keempat, engkau bukan nasehati. Berarti engkau sedang mencaci maki orang yang engkau nasehati. Maka cara menasehati orang yang nomor 1 yang diperbolehkan adalah ajak obrol 4 mata. Contoh, kita mau negur 1 orang. Gak enak dong depan umum. Maka caranya tarik orang itu, kita ajak ngobrol bareng 4 mata. Kamu tuh jangan begini, kamu tuh begitu aja. Ya, itu enggak nyaci, itu namanya nasihati. Dan itulah sebenar-benarnya nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ya, dan kita ini kalau ada orang nasihatin kita, terima. Bahkan kalau bisa traktir bakso. Ya, kenapa? Berarti dia merhatikan kurangnya kita, dan kita tugasnya bebenah, tinggal memperbaiki diri. Ya, terima, jangan marah. Ya. Jadi ajak 4 mata. Cara yang kedua nasihati orang, apa kata guru kita Buya Yahya? Jika engkau temukan kesalahan pada diri seseorang, tidak harus engkau tegur hari itu dan tidak harus lewat mulutmu. Kita ngeliat nih, oh nggak enak nih kayaknya. Harus tegur hari itu, jangan. Nanti orang malu, ya, nanti tersinggung, nanti dia merasa direndahkan. Ya, jangan saat itu, nanti dia kaget. Tapi nasihatinya nanti minggu depan, 2 minggu lagi, ya. Atau tidak harus lewat mulutmu. Mungkin engkau mahasiswa di hadapan dosen, mau ngasih tahu dosen, bisa nilai nggak keluar. Ya, kita mau ngasih tahu orang tua kita nggak pantas. Nggak harus lewat mulut kita, bisa lewat mulut dosen lain yang nanti menyampaikan, atau lewat mulut paman kita yang menyampaikan ke orang tua kita. Jadi cara nasihatin yang kedua lewat orang lain, begitu loh. Ya, titip pesan dong buat si fulan. Anak punya pesan begini, tolong ya, titip ya. Dan yang dititipi orangnya amanah, bukan penyebar gosip yang ngomongin kesalahan aib orang kemana-mana. Yang ketiga, cara menasehati yang benar dan tidak mencaci maki adalah buat sindiran, buat perumpamaan di umum, halayak umum. Jadi ada satu orang begini. Kira-kira hukumnya gimana, Bib? Maka hukumnya begini. Orang yang nanya tahu orang yang dimaksud ada di majelis itu. Apakah dia mencaci maki? Tidak. Karena dia nggak nyebut nama, nggak nyebut ciri-ciri. Dan yang ditanya nggak tahu apa maksudnya. Menasehati di dalam forum santri. Ada santri ngelanggar. Orang nggak ada yang tahu. Nih ada santri ngelanggar, pelanggarannya begini. Jangan diulangi, jangan ditiru. Orang nggak ada yang tahu siapa yang lagi diomongin. Maka ini namanya bukan mencaci maki. Nomor 4 yang salah. Apa? Depan umum orangnya ditunjuk, dicaci maki di depannya. Ini mah bukan niat nasihati, bukan niat negur. Ini namanya niat nyaci maki, merendahkan orang tersebut. Sekali lagi, jangan engkau mencaci maki orang langsung di depannya, atau baik juga di belakangnya. Jangan engkau caci maki orang. Ya, kenapa? Jangan engkau caci maki orang, karena itu menjadi ciri bagi orang yang cinta dunia. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi para pencaci maki. Ya, ayat ini turun kepada Umayyah bin Khalaf. Ada yang mengatakan dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah.
yang dia kerjaannya adalah mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka celaka bagi mereka yang suka mencaci maki, alladzi jama'a malan wa addadah. Mereka yang hanya mengumpulkan harta wa addadah dan menghitung-hitung harta. Beb, boleh nggak Beb? Saya mau ngitung uang saya yang di dompet sisa berapa. Boleh? Boleh. Apakah masuk ancaman ayat ini? Begini. Ikan tinggal di laut, ikan tinggal di air. Dia bernafas dengan insannya di dalam air. Apakah kalau dikatakan, ikan jangan urusan sama air, terus ikan tadi loncat keluar dan dia mati? Oh, mau nggak begitu. Kita nih manusia kayak ikan di dalam air. Kita manusia hidup di dunia. Baju kita dunia, mic kita dunia, meja ini dunia, semua urusannya dunia. Apakah orang cinta dunia artinya dia nggak boleh urusan sama dunia sehingga dia menjadi orang miskin fakir yang gembel? Oh, nggak begitu. Jangan kau kira orang yang kaya raya itu cinta dunia loh ya. Oh, mobilnya 5, apakah dia cinta dunia? Belum tentu. Dan jangan engkau kira seorang miskin di dalam gubuk tanah rumahnya itu dia tidak cinta dunia. Tidak. Urusan dunia ada di dalam hati dan termasuk penyakit hati. Maka poinnya adalah jangan engkau jadikan dunia ada di dalam hatimu, tetapi jadikanlah dunia di kedua tanganmu. Kalau dunia di kedua tangan, mau sedekah gampang, nolong orang gampang, saudara ada butuh uang, pinjam uang gampang. Itu dunianya di tangan. Ya. Kalau dunianya di hati, maka untuk dirinya dia jadi orang yang boros. Ya, beli tas bermerek, ya, beli ini bermerek, ya, dia boros kalau buat dirinya. Tapi kalau buat orang lain, urusan sedekah, nolong dan lain sebagainya, dia bakhil, pelit. Ya, berarti itu ciri boros dan pelit itu adalah ciri orang yang di dalam hatinya ada apa? Ada cinta dunia. Pelit untuk diri sendiri, nama baiknya hemat. Boros untuk orang lain, nama baiknya dermawan. Boleh. Tapi kalau pelit untuk orang lain, ya, boros untuk diri sendiri, ini dilarang jika engkau menjadikan dunia di dalam hatimu, dan itulah cirinya. Jadikan dunia di tanganmu. Jadi nafkah gampang, ya lauman lah begitu ya. Nggak terlalu sibuk sama urusan dunia. Maka ciri orang dunia, dia ngumpulkan harta, setelah dikumpulkan wa'addada, dia hitung-hitung hartanya. Ahsahu, mereka menghitungnya, wa ja'alahu iddatan li hawadithid dahri. Maka itu urusan cinta dunia. Jadi ngumpulkan dunia boleh, tapi jangan lupa diri. Harus ingat, niatnya dibenarkan. Niatnya apa sih cari dunia kerja? Oh, niatnya biar keluarga saya itu nggak minta-minta di jalan. Oh, niatnya biar menjamin nafkah keluarga saya, biar anak saya pada pinter. Kalau saya meninggal, anak saya nggak dalam keadaan lemah, karena Allah melarang saya untuk meninggalkan keturunan dan keluarga saya dalam keadaan lemah. Yang saya tulang punggungnya kalau mati, anak-anak ini nggak ada pegangan, nggak ada tulang punggung lagi, sehingga mereka harus nyari tulang punggung dari orang-orang mengemis dan meminta-minta. Maka saya cari nafkah, Beb, biar saya dapat menjadikan anak saya itu ahli berbahasa, ahli pekerjaan, menjadi kreatif, sehingga kalau saya mati saya udah tenang, anak saya bisa dilepas. Maka itu hebat. Jadi harus kumpulkan dunia, perbaiki niat, jangan salah niat. Kemudian jadikan dunia di tangan bukan di hati, dan ciri orang yang sudah menjadikan dunia di dalam di tangannya bukan di hatinya adalah nggak gampang merendahkan orang lain. Dia menjadi seorang yang rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu manut, gitu, bukan. Rendah hati, tawadu kepada orang di kanan kirinya. Itu ciri orang yang tidak lagi cinta dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, orang yang cinta dunia dan cirinya adalah mencaci maki orang di kanan kirinya itu akan diancam oleh Allah dengan masuk neraka hutamah tingkatan ketiga. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, mereka orang kaya yang salah niat ini, yang suka mencaci maki ini, mereka menyangka lijahlihi, karena bodohnya mereka,
Annamalahu, bahwasanya harta mereka itu akhladahu, akan mengabadikan dirinya. Dia lupa ada kematian. Dia lupa ada hari hisab. Orang yang nggak punya iman biasanya gampang nipu orang, ya. Dia ngejadikan orang itu dia berbuat licik, berbuat jahat. Dia biasa begitu. Ya, nggak heran kenapa? Nggak beriman. Dia nyangka hartanya mengabadikan dia, padahal bukan karena harta. Anak muda sekarang banyak kefitnah dengan apa? Dengan judi online. Dia main judi online. Uangnya habis tabungannya, dia pinjem ke pinjol. Pinjaman online. Jadi dia tutup lubang, gali lubang, dia ambil dari pinjaman online yang bunganya sebesar apa, riba, dan dia taruh di judi online berharap menang. Menang sekali, dia ketagihan. Pinjam lagi di pinjam online, judi lagi, kalah, kesel, stres. Akhirnya mau nggak mau karena ketagihan, dia nipu kanan kirinya. Dia berbuat licik, jahat, mengambil waris dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi orang yang terpuruk di dunia. Banyak dicari orang, di penjara, belum siksa nanti di neraka, maka sungguh orang yang rugi. Ya, maka mudah-mudahan pinjol sama judi online ini udah nggak ada lagi. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ja'alahu khalidan la yamut. Seakan-akan harta itu menjadikannya abadi, tidak akan pernah mati. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutama, sungguh akan kami lempar, la yutlahanna, akan kami lempar orang tadi itu yang cinta dunia, yang mencaci maki saudaranya itu, fil hutamah, di dalam neraka hutamah. Wa ma adra ay a'lamaka mal hutamah, dan wa ma adraka, apakah aku telah memberitahukan kepadamu hai Nabi Muhammad apa itu neraka hutamah? Kata Allah, narullahil muqaddah, dia adalah api yang Allah ciptakan, apinya Allah al-muqaddah, yang dinyalakan, yang menyala-nyala apinya. Allati tattali'u, yang api tadi masuk alal afidah, ke dalam hati-hati. Jadi yang dibakar itu bukan hanya fisik, tapi sampai nyelekit ke hati, kebakar juga. Ya. Pedih, ya. Jadi siksaan apinya itu pedih, saking pedihnya sampai masuk ke hati tadi. Lilutfiha, karena lembutnya api yang Allah ciptakan tadi, yang menyiksa tadi. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya mereka itu di dalam neraka hutamah itu kekal, fi amadim mumaddada, fi umudim mumaddada, atau fi amadim mumaddada. Imad itu tiang-tiang. Sifatan lima qablahu fatakunun naru dakhilal imadi. Jadi sifat untuk api tadi dikatakan bahwasanya api itu berada di dalam tiang-tiang besi. Jadi ada besi, dalamnya ada api. Nah, orang-orang itu pada disalib dan digantung di tiang-tiang besi tadi, yang di dalamnya ada api yang siksaannya sampai masuk nyelekit ke dalam hati. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Allah rubah watak, tabiat, sifat, karakter kita dari cinta dunia dan berusaha tidak mencaci atau mengejek orang di kanan kiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahish wa ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa athmihim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan al-Fatihah lisyarif fadlil Astaghfirullahi fillah wa yarhamah wa manfa'na bi surah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.